Om Swastiastu kepada teman-teman dan ibu dosen pengajar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, berikut ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul Pemasaran Sosial dalam Pelayanan Kebidanan. Jadi kelompok kami akan membahas sebanyak 16 submateri. Baik, kita langsung saja masuk ke submateri pertama yang dibawakan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Cintia Puspasaitri dengan NIM 2006091007. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai definisi pemasaran sosial. Definisi pemasaran istilah atau pemasaran sosial merupakan pengalihan istilah pemasaran dalam ilmu ekonomi, yakni strategi bisnis dari produsen untuk menyebarluaskan informasi tentang barang dan jasa atau menyebarluaskan barang dan jasa. Secara umum, pemasaran sosial dapat diartikan sebagai suatu rancangan dan implementasi program yang bertujuan untuk memperkenalkan atau mengembangkan gagasan sosial atau suatu kasus masyarakat. Nah, prinsip-prinsip pemasaran dalam pelayanan kebidanan merujuk pada 5 prinsip. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua ada produk. Yang ketiga ada transaksi. Yang keempat ada pertukaran. Dan yang kelima ada pasar. Pemasaran sosial adalah penerapan teknik pemasaran niaga untuk mencapai tujuan sosial yang bermanfaat. Tujuan sosial tersebut termasuk kampanye keluarga berencana, penurunan aktivitas merokok, pemakaian pengaman, pencegahan HIV/AIDS, dan lain-lain. Teknik pemasaran sosial yang diaplikasikan dengan baik pasti membawa profesi bidan menjadi peluang wirausaha yang menjanjikan. Seorang wirausaha yang baik adalah individu istimewa yang memiliki visi, kreativitas, dan keteguhan hati yang luar biasa. Seorang wirausaha sosial juga harus mengabdikan kemampuannya untuk memperkenalkan solusi baru pada masalah-masalah sosial. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Niluhnya Krisna Putri dengan NIM 2006091015. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis komponen jasa yang dipasarkan dalam pelayanan kebidanan. Pemasaran dilaksanakan berdasarkan 5 komponen yang terkenal dengan istilah 4P1C, yaitu yang pertama produk adalah pelayanan yang disediakan didefinisikan sebagai objek fisik, pelayanan organisasi, dan ide. Yang kedua ada price adalah harga yang ditetapkan yang berhubungan dengan penjualannya. Yang ketiga ada place adalah tempat jasa yang ditawarkan atau tempat untuk mendistribusikan produk. Yang keempat ada promotion adalah alat utama untuk melakukan komunikasi persuasif dalam memberi kesadaran konsumen tentang kebutuhannya. Dan yang terakhir ada konsumer adalah pembeli produk atau penerima jasa dapat berupa individu, keluarga, kelompok, masyarakat, atau lembaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai proses pemasaran dalam pelayanan kebidanan. Proses pemasaran terdiri dari analisis peluang pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merancang program pemasaran dan mengorganisir, serta melakukan mengawasi usaha pemasaran. Proses pemasaran dapat dijelaskan lebih rinci dalam langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah analisis, yaitu dengan membuat inventarisasi kelompok, sasaran, dan mencari institusi yang dapat membantu dan bekerja sama. Langkah kedua adalah melakukan riset untuk mengetahui tanggapan masyarakat, terutama kelompok, terhadap produk atau jasa pelayanan yang akan diberikan. Langkah ketiga adalah menyusun strategi pemasaran, di mana strategi yang digunakan merupakan serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Langkah keempat adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring adalah proses untuk menemukan kekurangan atau kesalahan pada strategi yang telah ditetapkan. Langkah kelima adalah melaksanakan proses pemasaran. Kegiatan ini menggunakan media yang telah dipersiapkan untuk menunjang program melalui pesan-pesan sehingga akan mudah diingat oleh masyarakat luas ataupun khususnya bagi konsumen. Lalu materi selanjutnya yakni mengenai tujuan pemasaran dalam pelayanan kebidanan.
Pemasaran sosial bermanfaat untuk meningkatkan keputusan kelompok sasaran, meningkatkan daya tarik program, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Bisa dikatakan juga pemasaran sosial memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelayanan bermutu yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan sesuai dengan standar praktik dan keterampilan yang mantap. Yang ketiga, menurunkan sensitivitas klien mengenai persoalan tarif. Yang keempat, penekanan pada biaya pemasaran. Yang kelima, penurunan biaya dalam melayani klien. Dan yang terakhir, peningkatan pendapatan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anjali. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Mas Anjali dengan NIM 2006091016. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu langkah-langkah dalam pemasaran pelayanan kebidanan. Untuk bisa melakukan pemasaran dengan baik, beberapa langkah yang penting yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, memahami konsumen beserta kebutuhan dan keinginannya. Kedua, mempromosikan jasa-jasa yang sudah dirancang. Ketiga, menetapkan tarif pelayanan. Keempat, membangun kemitraan dan kepercayaan konsumen dengan masyarakat, di mana mitra pelayanan tersebut meliputi institusi pelayanan kesehatan seperti puskesmas, musyawarah pimpinan daerah seperti PKK, institusi atau lembaga keuangan seperti koperasi, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta institusi keagamaan dan pendidikan. Yang kelima, membina hubungan dan mendayagunakan potensi pelayanan. Yang keenam, membangun kepercayaan konsumen dan masyarakat. Dan yang terakhir, memanajemen pelayanan yang berfokus pada pelanggan. Selanjutnya ada pemasaran jasa dalam pelayanan kebidanan. Setiap usaha yang berjalan pastilah menawarkan suatu produk kepada masyarakat sebagai target konsumennya. Konsep pemasaran modern terdiri atas 3 tingkat, yaitu mengetahui keinginan calon pembeli, melakukan kegiatan pemasaran terpadu, dan memperoleh laba serta konsumen puas. Produk utama yang ditawarkan dalam profesi bidan adalah jasa pelayanan kesehatan, khususnya bagi perempuan dan anak. Dalam memberikan jasa pelayanan, bidan membutuhkan produk pendukung yang berupa barang, obat-obatan, alat kesehatan, perlengkapan persalinan, dan sebagainya. Selanjutnya ada peran pemasaran dalam pelayanan kebidanan. Peran pemasaran dalam pelayanan kebidanan diantaranya: yang pertama, menciptakan diferensiasi. Agar dapat bersaing dengan profesi lain, bidan dituntut mampu memberikan pelayanan kesehatan yang beragam. Yang kedua, memanajemen kualitas pelayanan. Melalui proses pemasaran, bidan akan mampu mengevaluasi diri mengenai kelebihan dan kekurangan layanan kesehatan yang ia tawarkan kepada klien, sehingga ia dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Tenaga kesehatan dituntut untuk memperluas wawasan keilmuannya serta keterampilan teknisnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada klien. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Rahayu Kurniarsari dengan NIM 2006091017. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik pelayanan jasa kebidanan. Pelayanan atau asuhan kebidanan termasuk dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan memiliki karakteristik yang spesifik karena berhadapan langsung dengan individu. Karakteristik pemasaran jasa dalam pelayanan kebidanan antara lain: yang pertama, bersifat sukarela. Artinya tidak memaksa klien untuk menggunakan layanan yang ditawarkan dan klien bebas menentukan pilihan pelayanan. Selanjutnya ada kontak secara personal. Dalam pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus melakukan kontak secara personal dengan klien melalui pendekatan sosial budaya. Selanjutnya ada berpacu dengan waktu. Pelayanan kesehatan harus diberikan dengan segera dengan mempertimbangkan keadaan klien. Dan yang terakhir ada sensitif, terutama kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat pribadi dan sensitif, sehingga seringkali klien enggan berkunjung ke pelayanan kesehatan dan membicarakan masalah tersebut. Sikap yang menghormati privasi klien dan tidak menghakimi dari seorang bidan akan membuat klien bersikap positif terhadap pelayanan kesehatan yang kita berikan. Selanjutnya ada materi difusi inovasi dan pemasaran sosial. Proses penyebarluasan informasi atau material baru dari satu sumber kepada para penerima yang ada dalam suatu sistem sosial dalam konsep sosiologi antropologi disebut dengan difusi inovasi. Difusi inovasi merupakan modal penyebarluasan gagasan atau material atau teknologi, misalnya gagasan baru melalui saluran tertentu, umumnya sistem sosial tradisional modern,
dalam suatu waktu tertentu kepada sejumlah anggota masyarakat atau komunitas dalam suatu sistem sosial. Asumsi dari suatu inovasi adalah jenis-jenis gagasan tertentu yang perlu diadopsikan kepada anggota-anggota dari suatu sistem sosial karena mereka sangat membutuhkan informasi tersebut dari para pemuka pendapat dalam sistem sosial. Sedangkan karakteristik sukses inovasi terjadi ketika para anggota sistem sosial itu menerima inovasi tersebut. Sinke dan Orlandi 1991 mengemukakan bahwa inovasi itu selalu menghasilkan suatu perubahan melalui 5 tahap, yakni yang pertama ada mobilitas, adopsi, implementasi, pemeliharaan, serta evolusi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ibu Tuanggarani dengan NIM 006 091 018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pemasaran sosial dan publikasi kesehatan. Baik, langsung saja. Komunikasi kesehatan dapat dilakukan melalui beragam kegiatan seperti kampanye, propaganda, iklan, anjang sana, dan lain-lain sebagainya. Setiap kegiatan semacam itu merupakan strategi yang dipilih sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan audiens karena audiens merasa kebutuhan mereka atas informasi telah terpenuhi. Namun terkait hal itu, ada pun beberapa masalah yang sering ada pada audiens, antara lain. Yang pertama, berhadapan dengan pesan yang menerpa mereka, memperhatikan pesan, berminat terhadap pesan yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, memahami pesan, menerima pesan demi pembentukan perilaku dia, menerima perubahan, mengingat pesan dan meneruskan pesan itu kepada orang yang setuju dengan dia, berpikir lebih maju, membuat keputusan sebagai reaksi atas pesan yang dia terima, kemudian memutuskan perilaku tertentu, lalu menerima pesan sebagai sesuatu yang positif mendukung perilaku dia yang sudah ada. Kemudian ada pun pemasaran sosial dan advokasi media. Perkembangan pemasaran kini hampir tidak mungkin tanpa menggunakan media, karena itu peranan media hampir tidak mungkin diabaikan begitu saja. Inilah yang disebut sebagai jasa advokasi media. Advokasi media meliputi kesepahaman dan kerjasama dengan media untuk membangkitkan perhatian publik terhadap isu atau perilaku yang akan diadopsikan. Kita akan meminta bantuan media untuk menggambarkan segala sesuatu mengenai produk yang mau diadopsikan itu secara rinci. Misalnya, jenis produk itu, apa keuntungan dan kerugiannya, serta bagaimana cara mendapatkan produk itu dan lain sebagainya. Pada tahap inilah pemasaran sosial berfungsi mempengaruhi perilaku audiens, dan advokasi media bermanfaat mengirimkan informasi secara berulang kali sebagai pendamping bagi perubahan. Kemudian, ada pun proses kerja dari pemasaran sosial tersebut. Pemasaran sosial merupakan konsep yang dipinjam dari pemasaran komersial yang lazim digunakan untuk menjual produk atau gagasan demi memenuhi kebutuhan publik. Kunci sukses pemasaran sosial, misalnya metode kampanye, itu terletak pada pelajaran tentang apa yang harus dikerjakan bersama dengan populasi sasaran. Berarti pula tidak sekedar pelajaran tentang apa yang harus dikerjakan kepada populasi sasaran. Kata dengan itu menunjukkan bahwa ada kecenderungan populasi sasaran lebih suka pada perubahan yang dirancang bersama-sama dengan mereka. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Janita Indraswari dengan NIM 200093001. Selanjutnya yaitu submateri pemasaran dan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi tentang kesehatan secara sadar, dengan tujuan membantu sesamanya memberi pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Dinyatakan oleh Van den Ban dan Hawkin tahun 1999. Pada umumnya, para peminat penyuluhan selalu menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan melalui difusi inovasi dengan membagi kategori audiens yang menjadi pangsa penyuluhan sebagai berikut. Yang pertama, innovators atau kira-kira 2,5% dari penduduk.
Yang kedua, orang cenderung mendapatkan pelayanan kesehatan yang baru yang diketahui sebagai early adopters yang jumlahnya kira-kira 13,5% dari pasar. Mereka adalah konsumen baru yang ingin memiliki inovasi pada tingkat rendah terhadap pelayanan kesehatan dengan nilai yang tinggi. Yang ketiga, early majority dan late majority. Jumlahnya adalah pasar potensial kira-kira 64% dari semua, dan banyak orang ada dalam kategori ini. Dan yang terakhir, laggards adalah orang yang baru tertarik dengan pelayanan kesehatan yang baru, jumlahnya kira-kira 20%. Selanjutnya, submateri contoh rencana pemasaran sosial pelayanan kebidanan, yaitu dapat dilakukan melalui kampanye, propaganda, iklan, anjang sana, dan sebagainya. Strategi yang dipilih sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan audiens karena merasa kebutuhan mereka atas informasi telah dipenuhi. Contohnya yaitu saat seorang bidan ingin mempromosikan gagasan tentang bahaya rokok. Untuk itu, bidan harus terlibat dalam proses komunikasi yang menghubungkan bidan dengan audiens. Seperti bidan akan melakukan pemasaran tentang pemaparan bahaya rokok bagi perokok aktif. Terlebih jika perokok tersebut adalah ibu hamil, yakni janin memiliki risiko terkena paparan ribuan bahan kimia beracun, sehingga memicu berbagai komplikasi seperti kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, hingga gangguan kesehatan yang lain. Kemudian perokok pasif, yakni bahaya asap rokok bagi ibu hamil, dapat menyebabkan risiko keguguran pada trimester pertama. Dan bahan kimia yang terkandung di dalam rokok akan masuk ke aliran darah ibu hamil dan janin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.